ada sukacita. Sudah berapa hari di rumah ya, nikmati dengan mengucap syukur. Sebelum mulai saya mau ada kesaksian. Ada beberapa orang yang kasih saya kesaksian ya. Kemarin ada seorang yang kesaksian sambil nunggu yang lainnya. Jadi ceritanya bahwa ada seorang ibu yang beberapa tahun yang lalu dia ngalami proses ya. Ngalami proses itu punya suami yang suaminya itu mulutnya kasar, bahkan kikir. Singkat cerita ketika saya suruh dia terus untuk bertahan di dalam proses, dan ketika dia bertahan beberapa tahun kemudian dia merubah kehidupan suaminya dipulihkan ya. Singkat cerita ketika selesai masalah pemulihan, apakah berhenti? Enggak lama kemudian dia WhatsApp saya, Bu Eli, selesai masalah rumah tangga, masalah suami, datang lagi masalah keuangan ya. Datang masalah keuangan itu yang membuat dia mulai belajar untuk terus. Dan ketika masalah keuangan datang, yang luar biasanya ketika dia sudah dilatih dengan mematikan daging ya, mematikan daging, bahkan dia mulai hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Di tengah masalah keuangan, imannya sudah kuat. Dia berkata, saya luar biasa ketika menghadapi masalah keuangan, karena sudah pengalaman masalah suami, bagaimana bertahan dengan iman yang sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan dia berkata bahwa Tuhan itu pelihara kehidupannya di tengah keuangan. Bahkan tidak pernah sampai dia itu kekurangan. Itu bukti nyata. Dan kemarin dia WhatsApp saya beberapa saat, dia bilang gini, terima kasih Bu Eli, saya bersyukur kenapa Tuhan tidak cepat selesaikan. Ternyata di masa-masa yang sukar ini, kalau waktu itu saya diselesaikan masalah suami ya, karena memang saya tahu dia ekonominya lumayan mapan saudara ya. Keuangan suaminya sebelum diproses itu suaminya termasuk orang yang kaya, tapi ketika diproses di situ dia mulai belajar. Dan hari ini dia bisa berkata gini, terima kasih, ternyata semua proses itu mendatangkan kebaikan. Coba kalau saya sudah diproses masalah suami, keuangan tidak diproses, hari ini mungkin hidup saya tidak sekuat ini. Dan dia bilang hari ini dia merasa bahwa masa-masa karantina baik dia dan suaminya, ternyata dia bisa menopang suaminya yang lagi terpuruk hari-hari ini karena masalah keuangan, dan dia tetap menguatkan iman suaminya untuk bangkit, untuk percaya. Saudara bisa bayangkan kalau suami istri sama-sama terpuruk, tidak ada yang menopang, pasti kehidupan ini pasti hancur ya. Saudara, hari ini saya mau khotbah tentang bagaimana hidup adalah pertandingan ya. Kita percaya di akhir zaman hari ini kita harus bangun hidup terus ya. Saya baru lihat tadi dikirimi teman saya ya. Saya tahu dulu kalau saya sering ngomong sama teman saya bilang gini, ini orang kaya yang tidak habis 7 turunan, uangnya banyaknya luar biasa ya. Saya sering ngomong dan teman saya bilang, oh iya, jangan takut, jangan kaget, ini orang kaya yang uangnya tidak ada seri, tidak habis 7 turunan, bahkan kekayaannya di mana-mana. Singkat cerita dari teman saya kirim satu gambar video ya, saudara, hidup ini tidak ada yang tahu, habis dalam sekejap ya. Bahkan dia banyak dituntut orang hari-hari ini, dan saya nggak tahu ceritanya bagaimana. Tapi saya merenung sesaat, saya bilang ini, Tuhan, apa yang tidak mungkin bagi manusia hari ini, mungkin orang berpikir tidak akan habis 7 turunan, habis dalam sekejap saudara. Dan hari-hari ini buat saudara dan saya yang mengalami titik di mana saudara mengalami titik nadir, di mana saudara tidak ada dasar untuk berharap, percayalah hari-hari ini Tuhan pasti akan buka jalan saat tiada jalan. Yuk kita baca ayatnya di 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 8 ya. Agak cepat karena saya baru tahu ya, IG live itu cuma 1 jam. 1 jam seperti kapan lalu kita live putus ya saudara. Yuk kita baca. Terpujilah Allah ya, dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati
kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, ya. Kita baru merayakan kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Itu berarti yang pertama tuh kita diingatkan bahwa kebangkitannya memberikan kita suatu hidup yang penuh pengharapan. Itu yang pertama. Untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, ya, yang baru join 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 8. Yang tidak dapat cemar, yang tidak dapat layu, yang tersimpan di surga bagi kamu. Artinya kebangkitan Tuhan yang kedua, Tuhan sudah sediakan sesuatu yang tidak binasa, yang tidak dapat cemar, ya, yang tidak dapat layu, yang tersedia di surga, tapi bagi saudara dan saya. Amin, saudara. Dan saudara perlu tahu semua yang saudara nikmati di dunia ini, apa yang saudara kejar, apa yang saudara peroleh. Tapi saudara perlu tahu di dunia apa yang saudara peroleh itu untuk saudara tinggal, untuk ditinggalkan, bukan untuk dinikmati selamanya. Tapi yang sesuatu yang saudara cari, perkara-perkara di atas, saudara akan memperolehnya dan menikmati selamanya. Kalau saudara cuma fokus dengan perkara dunia, saudara bisa memperoleh, tapi untuk ditinggal. Saudara tidak akan bawa, walaupun rumah sebesar apapun, mau kekayaan sebesar apapun yang saudara peroleh hari ini, sadarilah bahwa yang saudara peroleh itu untuk ditinggal, bukan dinikmati. Yang ketiga yaitu kamu. Ini kata-kata yang luar biasa. Kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah. Yang ketiga ada janji Tuhan. Ketika kebangkitannya terjadi, hidup kita dipelihara di dalam kekuatan Allah. Saudara dan saya hari ini mengalami titik apapun, kekurangan, kelemahan, sakit, penyakit. Percayalah, kalau Tuhan berjanji melalui kebangkitannya, saudara dan saya dipelihara, bukan kekuatan saudara. Kekuatan saudara bisa habis, keuanganmu bisa rapuh, keadaanmu bisa rapuh. Tapi ketika saudara baca firman ini, saudara dan saya dipelihara di dalam kekuatan Allah karena imanmu. Sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Artinya buat saudara dan saya hari ini Tuhan ingatkan, kita ini lagi dalam masa-masa penantian, bahwa di akhir zaman sementara kita menantikan kedatangannya. Ya, ayat berikutnya berkata seperti ini, bergembiralah akan hal itu sekalipun kamu seketika harus berduka cita oleh berbagai-bagai pencobaan. Sementara saudara dan saya lagi menantikan keselamatan itu, ada hal yang memang harus terjadi. Firman Tuhan berkata, ada sesuatu seketika hari ini. Kalau saya merenung firman ini virus corona, ini salah satunya. Ada sesuatu yang seketika kita harus berduka cita. Ada krisis ekonomi, ada virus corona. Kita tidak tahu lagi apa yang akan terjadi. Tapi saudara dan saya tidak bisa lari dari semua yang Tuhan sudah tetapkan. Akhir zaman yang paling kita sering dengar, akan datang masa-masa yang sukar, yang jahat akan semakin jahat. Bahkan di Wahyu 3 ayat 10 berkata, akan datang pencobaan di seluruh dunia, tapi janji Tuhan, aku akan melindungi setiap orang benar. Saudara dan saya hari ini sementara menantikan keselamatan, saudara tahu bahwa apa yang terjadi, akan datang masa-masa yang sukar, penyakit sampar, akan terlihat orang yang makin jahat, semakin jahatnya luar biasa. Bahkan hari ini ada pencobaan, ada sesuatu yang membuat saudara berkata, kekejutan tiba-tiba yang tidak pernah dialami, hari ini kita mengalaminya.
Tapi Tuhan berkata hari ini, kenapa saudara dan saya panik? Karena saudara dan saya hanya fokus dengan yang kekejutan yang tiba-tiba, hanya fokus dengan keadaan di mana pencobaan begitu berat membuat saudara dan saya kehilangan sukacita, masa sukar. Saudara lupa bahwa ketika Tuhan bangkit dari kematiannya, Dia sudah memberikan janji itu bahwa kebangkitannya itu membawa kepada saudara dan saya hidup yang penuh pengharapan. Yang kedua tadi adalah ada bagian yang Tuhan sudah simpan di surga buat saudara dan saya, yang tidak dapat layu, yang tidak bisa habis dimakan pencuri di bumi, ngengat ya, belalang pengirip pelahap, Tuhan sudah sediakan. Dan Tuhan bilang gini, Aku yang akan memelihara engkau di dalam kekuatanku. Artinya hari ini saudara tidak perlu takut, memang masa sukar harus dialami. Sementara menantikan keselamatan di akhir zaman, saudara harus siap yang namanya ada duka cita seketika. Bahkan di 1 Petrus 4 ayat 12 yang berkata, jangan heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Hari ini jangan fokus dengan apa yang jadi ketetapan Tuhan. Sekalipun saudara orang benar mau orang taat, seluruh dunia akan mengalami satu pencobaan di akhir zaman. Kita lihat ayat berikutnya. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian, kemuliaan, kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Itu berarti hari ini kita semua sebagai anak-anak Tuhan sedang menantikan hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Dia akan datang sebagai mempelai yang menjemput saudara dan saya. Bahkan ayat 8 berkata gini, sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita yang mulia yang tidak terkatakan. Artinya hari ini Tuhan pesan, di masa-masa yang tersulit sekalipun, yang walaupun kita belum melihat, kita sedang menantikan kedatangannya sebagai sang mempelai. Tuhan pesan buat saudara dan saya hari ini, bangun hati yang mengasihi Kristus lebih dari segalanya. Amin. Bangun rasa percaya. Percaya bukan hanya percaya setengah percaya ketika keadaan buruk. Saudara setengah percaya, setengahnya ragu. Tapi percaya harus bulat. Sekali percaya tidak ada kata tetapi. Sekali percaya kepada Yesus, saudara percaya bahwa Dia sanggup memulihkan segala sesuatu menjadi indah pada waktunya. Yang ketiga, kamu harus bergembira. Hari ini Tuhan mau kita, yuk bangun rasa mengasihi Tuhan. Bangun rasa percaya, kita mau bersuka cita dalam keadaan apapun. Karena memang suka tidak suka, kita sebagai orang benar sedang masuk di dalam masa-masa pemurnian. Supaya saudara dan saya sebelum kedatangannya, kita layak menyambut kedatangan sang mempelai di dalam perkawinan anak domba. Saudara baca di Wahyu, tadi pagi saya tulis renungan ini buat jemaat saya di Victory. Wahyu 16 ayat 15 ya. Lihatlah, aku datang seperti pencuri. Berbahagialah dia yang berjaga-jaga dan yang memperhatikan pakaiannya, supaya ia jangan berjalan dengan telanjang dan jangan kelihatan kemaluannya.
Buat orang dunia, Tuhan datang seperti pencuri. Kenapa? Karena orang dunia tidak mengenal siapa Yesus. Mereka tidak mengenal siapa Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tidak mengerti kebenaran. Tapi buat saudara dan saya sebagai orang benar, Kristus datang bukan lagi sebagai pencuri. Karena Kristus datang, kita harus siap sebagai sang mempelai. Kita harus mempersiapkan diri. Itu tadi 3 hal yang dikatakan Wahyu, yaitu berjaga-jagalah. Hari ini buat saudara dan saya, kita semua sedang berdiri di akhir zaman. Kita semua perlu ambil sikap untuk berjaga-jaga. Saudara dan saya, jangan sampai kita karena terlena dengan urusan dunia, kita terfokus dengan masalah-masalah yang saudara kejar hanya berkat dan berkat, keuntungan dan keuntungan. Saudara lupa, saudara sedang menjalani nanti pada akhir ketika mempelai itu datang. Jangan sampai didapati kita seperti 5 gadis yang bodoh. Cuman bawa pelita tapi tidak bawa minyak. Sehingga ketika pengantin itu datang, ya pintu itu tertutup, pelitanya apa? Padam, saudara. Kita semua harus bangun sikap sebagai anak Tuhan, berjaga-jaga sebagai orang yang bijaksana. Berjaga-jaga melalui apa, saudara? Omong kosong kalau saudara bisa kuat di akhir zaman, karena iblis mengerti firman. Saudara dan saya kalau hari ini tidak pernah baca firman, tidak punya kehidupan doa, tidak pernah bangun mesbah bersama Tuhan, omong kosong saudara bisa kuat di akhir zaman. Saya bisa kuat hari ini karena saya berjaga-jaga dengan firman. Saya tahu kekuatan saya ketika menghadapi iblis. Firman Tuhan berkata apa? Lawan iblis dengan iman yang teguh, maka dia akan lari. Tunduk kepada Allah. Dan ketika saya tahu saya perlu berjaga-jaga setiap hari, saya peperangan, saya tahu pertandingan hidup saya sedang terjadi dengan iblis, saya harus mengerti firman. Seperti halnya ketika Tuhan Yesus dicobai di padang gurun, Tuhan Yesus tidak mengalahkan dengan jurus silat loh saudara, tapi Tuhan Yesus selalu mengatakan ada tertulis, ada tertulis. Itu berarti firman Tuhan itu di atas segala-galanya untuk memenangkan peperangan di akhir zaman ini. Amin saudara. Kita tahu bahwa saya sering ngajarin jemaat, sering saja sepakat dengan firman. Kalau saudara lagi dapat firman dan saudara berkata, yes, aku mau ucapkan firman ini menjadi rema. Saudara percaya, ketika saudara sepakat dengan firman, saudara sedang sepakat dengan Allah. Saudara sedang sepakat dengan Tuhan, dan ketika saudara mengucapkannya di alam roh pasti terjadi sesuatu. Tuhan pasti berperang buat saudara, mengatasi semua badai di dalam kehidupan ini. Amin saudara. Yang kedua, Wahyu 16:15 berkata apa? Perhatikan pakaian. Perpakaian itu berbicara kekudusan. Saudara hari ini harus jaga hati, jaga respon. Iblis akan lari ketika saudara bisa tunduk kepada Allah. Ketika responmu sesuai dengan apa yang Tuhan mau, percayalah. Ketika Tuhan datang menjemput saudara dan saya, saudara bukan lagi pakai pakaian duniawi, tapi sudah memakai jubah kekudusan yang begitu mahal. Dan saudara akan mendapat satu penghargaan yang luar biasa. Yang ketiga, jangan berjalan dengan telanjang dan kelihat kemaluannya. Artinya, berjalan maju memegang kebenaran. Berjalan maju untuk memegang kebenaran. Saudara tidak bisa berjalan maju menyimpang ke kanan ke kiri. Saudara tidak bisa berjalan maju dengan pikul salib dan kenyamanan diri. Saudara harus berjalan maju hari ini menjadi saksi Kristus, menjadi terang dan garam dunia. Saudara dan saya, banyak orang Kristen berjalan maju, kelihatannya jadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi tidak pernah berjalan maju dengan apa saudara? Dengan berjalan maju menjadi saksi Kristus. Hidup berdalam kompromi dosa, hidupnya dalam satu kubangan dosa yang dikejar cuman kenyamanan diri sendiri, bukan sangkal diri. Yang dipikul hanya pikul dosa, suruh pikul salib,
malah lari dari salib, malah bilang ndak, hidup cuman sekali, aku ndak mau hidup sekali ikut Kristus susah, harus pikul salib. Saudara, sebelum segala sesuatu terlambat, sebelum pintu tertutup buat saudara dan saya, hari ini sulit memang. Buat saya ketika saya jalani proses untuk mengikut Kristus, bukan perkara yang mudah. Bahkan tadi ada seorang ibu, kemarin ada seorang ibu yang telepon saya. Dia bilang gini, Bu Eli, saya bukannya orang yang gak ikut apa yang Bu Eli sampaikan. Saya selalu ikuti aturan Bu Eli, bisu, tuli. Saya selalu ikut apa yang Bu Eli mau. Saya hari itu ketika suaminya tiba-tiba sakit. Saudara tahu suaminya sakit dan sakitnya lumayan parah. Harus berbaring di tempat tidur, gak bisa apa-apa. Dia dengan kasih, walaupun sebelumnya dia berkata suaminya selingkuh, suaminya kasar, tidak pernah menghormati dia sama sekali. Tapi ketika dia mengerti firman, saya bilang ini waktunya hidupmu praktek firman. Waktu engkau diperlakukan jahat, Tuhan berkata balas dengan kebaikanmu. Jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Jangan pernah kalah dengan kejahatan suamimu. Dan singkat cerita, dia melakukan yang terbaik. Dia rawat suaminya sampai ketika suaminya hampir sembuh. Saudara tahu yang terjadi beberapa hari kemarin, dia telepon saya. Dia bilang, Bu Eli, ini bukan perkara yang mudah. Saya tanya, kenapa? Saya tanya, bayangkan saya sudah merawat dia. Ketika dia mulai sehat, dia mulai stres, saya dihajar, saya dipukul Bu Eli, saya ditendang. Apa yang mesti saya lakukan? Dan ketika masalah ini terjadi, saudara tahu, kita semua hari ini bukan perkara yang mudah untuk menyambut kedatangan sang mempelai. Kita semua hari-hari ini diminta untuk berjaga-jaga senantiasa di dalam roh dan kebenaran. Pakaian diperhatikan. Saya cuma bilang, beruntung saya sudah persiapkan khotbah ini, saya cuma bilang gini, ya sekarang nggak mungkin kan, walaupun suamimu sakit, apa dalam keadaan sakit engkau mau lari? Kita tetap layani dia dengan baik, karena ini praktek firman. Kita harus berjaga-jaga, perhatikan pakaian kita. Jangan sampai kita mengawali dengan roh, mengakhiri dengan daging, karena kita merasa Bu Eli keterlaluan. Saya berkata, secara manusia memang suamimu keterlaluan, tapi percayalah Tuhan itu tidak tidur. Buktinya, suamimu tiba-tiba sakit, orang sehat tiba-tiba sakit, itu sudah merupakan hajaran didikan Tuhan. Tapi yang namanya iblis tidak pernah tinggal diam saat saudara dan saya mulai berjaga-jaga sebagai mempelainya Kristus. Karena iblis berusaha untuk mencuri, membunuh, membinasakan hidupmu. Kalau bisa jangan jadi mempelainya Kristus, jadi mempelainya iblis, supaya kita semua binasa di api neraka. Dan saya tetap bilang, tetap baik. Sudah percaya, Tuhan kasih kamu kekuatan untuk melanjutkan. Jangan berhenti. Dia berkata gini, saya pengen ninggalin. Mumpung dalam keadaan sakit, biar dia tahu rasa saya ndak jaga dia. Siapa yang mau peduli sama hidupnya? Saya bilang, itu berarti engkau sudah kalah. Hari ini selesaikan semua pertandingan hidupmu sampai di garis akhir. Walaupun suamimu mulai menyebalkan, mulai sehat, kamu dihajar, kamu tetap berespon benar. Tetap berjalan maju, pegang pada kebenaran. Jangan sampai kamu sudah 2/3 jalani proses. Setiap pikul salib hanya hari ini hanya gara-gara suamimu hajar kamu, memang sakit. Tapi percayalah, jangan sampai tinggal 1/3 perjalanan hidupmu berbalik dan lari dari salib hanya karena kenyamanan diri. Kita semua hari ini tidak ada yang ngerti proses itu. Hari-hari ini saya cuma ngomong buat ibu itu, percayalah, kita semua lagi ngalami ujian akhir. Orang kalau sudah ujian akhir, semua materi diujikan. Materinya tambah berat, bukan tambah ringan, saudara. Makanya yang sudah lulus di pemurnian di tahun-tahun lalu, ya, itu akan ada satu kekuatan hari-hari ini yang sudah mengalahkan dagingnya, hidup secara roh. Mereka rata-rata lapor sama saya gini, Bu Eli, luar biasa. Kalau kita sudah hidup secara roh, kita tidak pernah takut loh Bu Eli jalani apapun, siap. Bahkan mereka bilang justru di masa karantina ada kesaksian, saudara. Dia bilang gini, Bu Eli tahu suami saya dulu itu orang yang kasar, yang tidak pernah mau menghormati istri.
ketika saya belajar penundukan diri yang baik. Di masa karantina, suami saya bisa masakin saya. Suami saya bisa pijetin saya karena dia tahu saya capek. Dia bisa baik. Saudara lihat, ada banyak hal ketika engkau jangan jemu-jemu untuk berbuat baik. Dan ketika hidupmu memuliakan Tuhan, Tuhan tidak pernah tidur. Saat kita bertahan karena kita memikirkan hati Tuhan, percayalah Tuhan jauh lebih memikirkan hidupmu hari ini. Semua jeripayamu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan perhitungkan semuanya. Amin saudara. Yuk kita buka. Di mana di hari ini pertandingan hidup saudara dan saya, ya. Iblis hari ini sedang tarik hidup saudara untuk menjadi mempelainya supaya kita binasa. 1 Korintus 9 ayat 25. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan. Ini ya, jadi persiapan saudara hari ini, saudara tahu, saudara jelas tahu bagaimana pertandingan hidup saudara. Jangan sampai hari-hari, detik-detik terakhir di zaman akhir, saudara kalah. Ya, Tuhan sudah ingatkan buat saudara dan saya, dia sudah pelihara. Masa sukar, terburuk sekalipun, kalau kekuatan Tuhan yang pelihara saudara, saudara pasti aman. Cara Tuhan memelihara saudara begitu ajaib. Cara Tuhan untuk menyelesaikan masalahmu begitu luar biasa. Dia akan memberikan hidup yang penuh pengharapan. Semuanya sudah disediakan. Saudara dan saya tidak perlu ragu. Kalau Tuhan berjanji, dia pasti genapi. Dia tidak akan pernah gagal untuk menepati janji-janjinya. Amin saudara. Tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan itu menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Itu tadi artinya sebelum saudara hari ini menghadapi pertandingan di akhir zaman, itu tadi penguasaan diri. Saudara harus menguasai diri di dalam segala hal. Itu tadi menguasai diri 3 hal, berjaga-jaga di dalam roh dan kebenaran. Saudara tidak akan pernah bisa kuat menghadapi peperangan di akhir zaman tanpa firman. Perhatikan pakaian saudara. Hari ini kalau Tuhan ingatkan, ada banyak hal sampah-sampah dalam hidup saudara yang harus saudara buang hari-hari ini. Saudara segera buang. Mungkin saudara nyimpen kepahitan bertahun-tahun, kecewa bertahun-tahun, dan saudara makin hidup dalam kebencian. Saudara hari-hari ini, masa-masa akhir zaman, saudara harus buang. Saudara harus rela, walaupun mungkin hari ini usahamu merosot, tokomu sepi dan sebagainya, ada banyak hal yang terjadi. Saudara harus belajar untuk penguasaan diri, berjalan maju, tetap berpegang pada kebenaran. Setia pikul salib. Jangan kejar kenyamanan diri, sangkal diri setiap hari, jadikan gaya hidup buat anak-anak Tuhan di akhir zaman. Itu berarti ketika saudara sudah punya fondasi yang kuat, saudara siap bertempur di akhir zaman. Mau dibawa Tuhan masalah sulit kayak apapun, mau dibawa kelihatan masa sukar, masa-masa yang menakutkan, ada kekejutan yang tiba-tiba yang luar biasa menimpa, saudara akan tetap berdiri teguh. Jangan sampai sebelum bertanding saudara sudah lemah. Iblis akan bersorak-sorai. Iblis lihat walaupun engkau jadi orang Kristen bertahun-tahun, tapi kalau saudara tidak pernah baca firman, iblis akan bersorak-sorai. Karena apa? Kekuatan saudara bertanding hari ini hanya dengan berjaga-jaga, perhatikan pakaianmu, berjalan maju dalam kebenaran. Iblis pasti lari. Amin saudara. Yang kedua, bagaimana hari-hari ini ketika saudara dan saya bertanding, 1 Timotius 6 ayat 12 ya, menghadapi pertandingan. Pertandingan saudara dalam hal apa? Saudara hari ini bukan bertanding siapa yang kuat, siapa yang kuat dia yang menang, siapa yang kaya dia yang dihormati. Pertandingan di dalam pengikut Kristus sebagai sang mempelai. 1 Timotius 6 ayat 12. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar.
Yang pertama, bertanding dalam pertandingan iman. Seringkali saudara meremehkan iman. Saudara tahu standar orang benar, tanpa iman saudara tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman yang teguh, saudara tidak dapat sesuatu dari Tuhan. Yakobus berkata seperti itu. Artinya hari-hari ini jangan pernah meremehkan iman. Karena banyak anak Tuhan yang jatuh karena imannya rapuh. Iblis selalu kuat di dalam bukti. Iblis selalu paksa saudara dan saya fokus kepada kenyataan hidup yang memang arahnya makin menurun, yang memang arahnya mendekati hancur. Karena dunia ini dengan segala keinginannya sedang dalam perjalanan dilenyapkan. Kalau saudara mulai fokus dengan masa-masa yang sukar, iman saudara akan semakin lemah. Tapi buat Tuhan, hari ini yang Tuhan perhitungkan sebagai kebenaran, yang saya sudah sering bahas, bagaimana Abraham diperhitungkan sebagai kebenaran ketika dia punya iman yang tidak pernah melihat. Dia tidak punya dasar untuk berharap, tidak ada bukti baik sekalipun dia memilih imannya tetap mempercayai janji Tuhan di atas kenyataan hidup. Dan firman berkata, itulah yang diperhitungkan Tuhan sebagai kebenaran. Iman saudara hari ini, jangan sampai iman saudara naik turun. Ketika dengar berita baik, imannya up. Ketika lihat keadaan buruk, imannya turun. Hari ini yang Tuhan mau bertanding dalam iman. Mau keadaanmu tambah buruk, mau dengar berita buruk, mau lihat kenyataan makin arahnya hancur sekalipun, ketika saudara bisa berdiri di atas iman dan Tuhan perhitungkan kebenaran, percayalah, Yesus bisa mengalahkan semua ini dan upahnya dia diangkat tinggi-tinggi, bahkan dikaruniakan nama di atas segala nama. Saudara dan saya hari ini ketika Tuhan berkata, aku memperhitungkan imanmu yang tidak naik turun, engkau akan mendapat sesuatu dan aku perhitungkan sebagai kebenaran. Artinya saudara dan saya pasti akan mengalami seperti Ayub 2 kali lipat. Seperti Yusuf mengalami promosi, direndahkan, disakitin hati seperti ibu tadi. Ketika suaminya sudah mulai sehat, mulai hajar secara manusia, secara daging. Kalau saya tidak lihat Kristus, tidak punya kasih Kristus, saya kepinginnya biar kasih racun sekali. Kasih obat urus-urus biar makin menderita. Tapi ketika saya mengenal Kristus, saya berkata, lanjutkan pertandingan hidupmu. Jangan berhenti di 2/3. Walaupun imannya sudah mulai rendah, imannya sudah mulai lemah. Saya berkata, imanmu harus dipertahankan. Walaupun suamimu hari itu berhasil pukul kamu, hajar kamu sekalipun, imanmu jangan lemah. Tetap letakkan pengharapanmu bersama Tuhan. Tuhan tidak pernah tidur. Suatu kali Dia akan memperhitungkan jeripayamu di dalam Kristus, tidak pernah sia-sia. Direndahkan hari itu, engkau diinjak-injak, engkau tidak dianggap manusia, akan ada satu promosi ketika Tuhan yang mengangkat hidupmu. Tidak ada satu orang pun yang bisa merendahkan hidupmu. Dan dia bilang, Bu Eli, berarti saya harus tetap melayani sebagai istri walaupun saya sudah babak belur. Ya, lanjutkan pertandingan hidupmu, ini sudah akhir zaman. Bertahan, karena engkau sedang didandani Tuhan dengan pakaian yang begitu mahal. Dan Tuhan mau lihat. Saudara dan saya kemarin beberapa hari yang lalu saya share di grupnya Jemaat Victory. Saya bilang gini, hari-hari ini di masa karantina, di masa-masa yang tidak nyaman, penilaian Tuhan sedang terjadi. Ya, dulu bisa masa nyaman, semua orang tidak terlihat kualitasnya. Haleluya, puji Tuhan, gampang. Tapi di masa karantina, hari ini masa kenyamanan saudara sedang diusik. Tuhan sedang nilai, dilihat. Lihat mulutnya, lihat imannya, dinilai semuanya. Justru di masa-masa yang tidak nyaman ini, penilaian sedang terjadi. Kalau masa nyaman, tidak kelihatan kualitas saudara sebagai orang benar.
Tapi di masa tekanan yang makin besar, ketika saudara bertanding dalam iman yang benar, dan saudara tetap berkata, Tuhan, sekalipun jalan hidupku tidak mudah, aku tahu hidupku sepertinya tidak dihargai, disakiti, seperti tidak diorangkan. Aku memilih hari ini untuk tetap percaya. Aku tidak perlu manusia yang menilai hidupku, tapi aku tahu bahwa Tuhan sedang memperhitungkan imanku sebagai kebenaran. Dan Tuhan sudah sediakan sesuatu perkara yang besar di depan, yang hari ini saudara tidak pernah pikirkan, tapi Dia sudah sediakan secara luar biasa. Dan ketika dia konseling, dia sudah selesai telepon, dia bilang, Bu Eli, saya akan melanjutkan pertandingan saya. Saya akan siap menyambut kedatangan sang mempelai. Itu jauh lebih penting, karena apa yang saya dapat nanti akan saya nikmati selama-lamanya. Amin, saudara. Yang kedua adalah bertanding untuk merebut hidup yang kekal. Yang kedua, pertandingan saudara hari ini bukan bertanding untuk perkara duniawi. Tapi ingat, Tuhan bilang gini, kalau engkau tidak pernah berjaga-jaga atas responmu dan tipu daya iblis, ya, perjuangan saudara dan saya, Efesus 6 ayat 12, bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh jahat di udara. Artinya hari ini berjaga-jaga pertandinganmu melawan tipu daya intimidasinya iblis. Kalau iblis berkata kamu bodoh, punya suami seperti itu masih mau bertahan, kamu bodoh. Ini peperangan di pikiran. Mungkin hari ini keuanganmu sudah merah dan iblis bilang gini, bangkrut, masa depan suram, sulit, sukar, mana mungkin. Mulai bangun hari ini, enggak. Aku tetap percaya dengan iman dan aku tetap akan mempunyai satu respon yang benar. Di tengah masa sukar, aku tetap mengucap syukur, bersuka cita. Aku tetap mengatakan sesuatu yang positif hari-hari ini. Dan aku tetap hidup akan memuliakan nama Tuhan. Percayalah. Saudara dan saya hari ini kalau sudah bisa berdiri teguh seperti itu, saudara sudah menikmati satu kemuliaan Tuhan, yaitu untuk hidup kekal selama-lamanya. Ketika sang mempelai menjemput saudara dan saya, pintu surga terbuka. Saudara akan diundang masuk dalam perkawinan anak domba. Saudara jadi 5 gadis yang bijaksana, yang hari ini sudah mempersiapkan pelita dan minyaknya untuk berjaga-jaga. Yang ketiga, 1 Yohanes 2 ayat 17. Bagaimana hari ini pertandingannya adalah menyelesaikan kehendak Bapa. Karena orang yang menyelesaikan kehendak Bapa itu yang akan hidup selama-lamanya. Mungkin hari ini semua rencana saudara kacau balau. Target saudara di penjualan, di perusahaan tidak tercapai, malah hancur. Targetmu hari ini yang sudah dirancang bertahun-tahun hanya karena virus corona, semuanya hancur. Semuanya berantakan. Tapi percayalah, Tuhan berkata buat hidup saudara dan saya, berantakanmu hari ini karena engkau sedang menggenapi kehendakku. Aku menghendaki kehendakku di dunia ini, bahwa akan datang masa yang sukar. Semua pencobaan di seluruh dunia sedang terjadi. Kalaupun engkau kena dampaknya hari ini, percayalah, ketika engkau berkata, Tuhan, aku rela. Aku tahu seluruh dunia sedang alami. Mungkin hari ini semua rencanaku hancur, Tuhan, tapi aku rela untuk menyelesaikan kehendak-Mu. Seperti seorang ibu tadi, saya bilang, ayo kita semua lagi lomba-lomba. Memang kehendak kita rasanya pingin menyerah. Kehendak kita rasanya kepingin membalas suami yang kurang ajar. Mungkin kita hari ini difitnah, kita kepingin balas. Tapi percayalah, Tuhan berkata, selesaikan kehendakku. Kehendakku jauh lebih mulia. Jangan pernah menyerah. Hari ini pertandingan hidupmu sesulit apapun, selesaikan. Karena engkau sedang menyelesaikan kehendakku di akhir zaman. Akan datang masa-masa yang sukar, pencobaan-pencobaan yang begitu saudara tidak pernah alami. Dan saudara tiba-tiba hari ini ada kekejutan tiba-tiba yang membuat semua rencanamu kacau balau. Tapi Tuhan berkata,
Lihat, ketika aku bangkit, aku sudah berjanji memelihara hidupmu dengan kekuatanku. Ketika kekuatanku berbicara atas hidupmu setiap hari, percayalah, kekuatan Tuhan itu tidak terbatas. Kekuatan saudara sudah terbatas, habis. Tapi ketika ada kekuatan Allah yang tidak terbatas, percayalah, saudara, justru hari-hari ini saudara akan menikmati sesuatu yang kekejutan yang tidak pernah saudara pikirkan. Saya ketika mengalami proses, saudara, saya menikmati proses berjalan dengan Tuhan setiap hari. Tuhan cuma pesan kesusahan sehari cukup sehari, tidak perlu berlama-lama mikirnya. Setiap hari saya hidup dengan kekejutan. Kadang-kadang kekejutan yang membuat nafas memang tapi ada kekejutan yang membuat saya wow. Kekejutan yang membuat saya, Tuhan, Engkau dahsyat. Artinya Tuhan tidak pernah tidur, saudara. Yang tahu jalan hidup saya sering cerita kalau ada kekejutan yang Tuhan berikan, baik itu kekejutan yang membuat saya sedih, kekejutan yang membuat saya sukacita. Pengerja saya tahu, saudara. Saya sampai bilang, dari semua proses 10 tahun yang Tuhan izinkan, walaupun kelihatannya babak belur berdarah-darah, saudara tahu kebenarannya, kekejutan yang mendatangkan sukacita jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada kejutan yang membuat saya. Karena ketika saya mengerti Kristus, tidak ada yang namanya kekejutan membuat saya tarik nafas. Setiap hari saya berjalan dengan damai, sejahtera, sukacita. Ada rasa sakit, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan, saya cuma menyelesaikan kehendak-Mu. Kalau bukan karena kehendak-Mu, saya tidak mau, Tuhan, hidup diperlakukan seperti ini. Tapi karena saya tahu bahwa saya harus menyelesaikan kehendak-Mu, saya harus berdiri di atas iman respon saya, dan saya menyelesaikan kehendak-Mu. Saya rela, Tuhan, saya rela. Jalan hidup yang tidak enak, dihina, diaibkan orang sekalipun, saya rela. Justru ketika 10 tahun saya rela, hari ini saya tidak pernah nyadar Tuhan pakai hidup saya hari ini untuk memberikan kekuatan orang itu maksimal, saudara. Orang yang sudah terpuruk ketika saya beri saya kekuatan, dan saya ngalami di masa-masa itu, saya bilang saya ngalami di fase-fase yang kamu alami, dan saya melihat bagaimana Tuhan tidak pernah tidur. Di situ saya bangkit. Saudara, dulu saya kalau sering khotbah, orang sering berkata buat khotbah saya, bilang ini, Bu Eli kalau khotbah pikul salib terus, menderita terus. Saya bilang, enggak tahu kenapa Tuhan itu selalu kasih saya khotbah tentang seperti itu. Ternyata hari-hari ini khotbah saya selama bertahun-tahun tentang matikan pikul salib itu sangat besar dampaknya. Saya sendiri merasakan dampak dari ketika saya harus matikan setiap hari daging. Eli makin berkurang, Kristus makin bertambah. Tiap kali saya disakitin, saya berkata, Eli harus makin berkurang, Kristus yang makin bertambah. Di situ tanpa secara sadar, hari ini kehidupan roh saya itu bangkit, saudara. Dengar apapun berita buruk, saya selalu berkata, saya mau bersuka cita. Saya cuman bangkitkan rasa mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Jujur, hari ini yang membuat saya bisa bertahan karena saya jatuh cinta sama Yesus. Saya berkata, siap untuk melakukan apapun, Tuhan. Yang penting hatimu disenangkan. Itu yang saya lakukan setiap hari, saudara. Dan saudara tahu, ketika di awal pertandingan saudara harus menguasai diri dalam segala hal. Pertandingannya saudara tahu, iman, ya, rebut hidup bekal, selesaikan kehendak Bapa. 3 pertandingan yang harus saudara selesaikan. Dan bagaimana ketika pertandingan di tengah-tengah, bukan perkara yang mudah, karena biasanya menurut pengalaman saya, kalau pertandingan mau selesai sampai di garis akhir, itu masalahnya dibuat makin sulit, makin rumit, karena iblis tidak mau saudara dan saya mencapai garis akhir. Iblis berusaha menghalangi dengan keadaan yang makin bertambah buruk. Makanya kalau orang konseling sama saya, Bu Eli, keadaan kok tambah buruk, saya berkata, bertahan. Biasanya kalau sudah makin buruk, sebentar lagi kita akan lihat kuasa Tuhan jadi sempurna. Saudara akan menyelesaikan pertandingan. Karena ketika kaki saudara mau mendekati garis finish, yang namanya iblis itu selalu berusaha dengan berbagai macam cara menunjukkan bukti-bukti yang buruk. Saudara dengarkan sesuatu yang melemahkan iman saudara, supaya saudara mundur.
Justru hari ini terus berjalan maju. Nggak ngerti, enak, nggak enak. Saudara berjalan maju, berjaga-jaga, perhatikan respon saudara. Dan saudara hari ini perlu berjalan maju, terus bawa respon yang benar sampai di garis akhir. Dan ketika saudara sampai di garis finish, yuk kita baca. Ini yang dikatakan Paulus. 2 Timotius 4 ayat 7. Paulus berkata gini, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara dan saya jangan sampai karena masa yang sukar, saudara mengawali dengan roh, ya, karena masa nyaman, hidup rohnya, oh Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Tapi tiba-tiba ada sekonyong-konyong, ada kekejutan yang membuat saudara hari ini duka cita. Iman saudara mulai mundur. Saudara mulai berjalannya mundur, tidak maju lagi. Saudara mulai lemah, imannya mulai goyah. Kok gini ya? Kalau ada Tuhan, kok Tuhan itu kok tega ya? Buat orang mati begitu banyak. Kok Tuhan itu tega ya? Hari ini toko saya tambah sepi, arahnya menuju bangkrut. Percayalah saudara, hari ini kita semua bangkit seperti Rasul Paulus. Kalau saudara lagi hidup dalam pertandingan di akhir zaman, sudah mendekati garis finish, segala sesuatu akan selesai ketika sang mempelai datang menyambut saudara dan saya. Kalaupun saudara dan saya sering orang bilang gini, loh Bu Eli, kalau belum sampai kedatangan Kristus, ya paling enggak kita sudah mati duluan. Tapi paling enggak mati duluan, Tuhan juga lihat semua jeripaya saudara sepanjang saudara hidup. Pertandingannya dinilai loh saudara. Paulus berkata gini, aku telah mencapai garis akhir dan mengakhiri pertandingannya dengan baik. Artinya kalau saudara hari ini mau menyelesaikan pertandingan hidup berjalan bersama Tuhan, jangan separuh-separuh. Selesaikan pertandingan itu secara luar biasa. Jangan sampai iman saudara sempat murtad dan sebagainya. Tapi hari ini saudara menyelesaikan pertandingan, nilainya di mata Tuhan, saudara di atas rata-rata. Dinilai imannya luar biasa. Responnya, wow, keren. Walaupun suaminya jahat, suaminya kasar, suaminya bawel dan sebagainya, tapi dia tetap melayani suaminya dengan baik. Walaupun hari ini aku tidak jawab doanya, dia tetap punya iman, percaya. Walaupun tokonya sepi, usahanya sepi, imannya tidak goyah. Responnya tetap mengucap syukur, tetap hidup melekat sama aku. Diperhitungkan saudara. Selesaikan sampai di garis akhir dan aku telah memelihara iman. Saudara dan saya hari ini kita semua berlomba-lomba memelihara iman sampai di garis akhir. Saudara tahu ketika Paulus berhasil menyelesaikan pertandingannya, hidup saudara dan saya hari ini menikmati upah. Ternyata saya pikir upah itu satu. Kalau saudara baca di Alkitab, upah itu ada 4 yang saya tahu ya. Ada mahkota abadi ya. 1 Korintus 9 ayat 25, saudara bisa catat, mahkota kebenaran. 2 Timotius 4 ayat 8, ada mahkota kehidupan. Yakobus 1 ayat 12, ada mahkota kemuliaan. Ketika saya merenung banyak mahkota, saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan, kalau Engkau datang sebagai mempelai menjemput hidupku, aku sudah bayangkan Engkau pakai kan, sediakan begitu banyak mahkota, jangan satu. Saya mau banyak mahkota karena mahkota yang disediakan pada waktu sang mempelai agung itu datang menjemput saudara dan saya, itu akan dibawa selama-lamanya. Depositomu yang kau peroleh hari ini itu diperoleh untuk ditinggal, tidak dibawa. Kekayaan rumah besar, rumah mewah yang saudara nikmati hari ini, yang saudara peroleh dengan jeripayamu, mungkin dengan jeripaya yang susah, saudara mati ditinggal. Ya, bahkan saya dengar ada seorang konglomerat yang kaya raya meninggal karena corona, masih muda saudara, ditinggal saudara. Kita semua hari ini sedang dalam perjalanan. Buat saudara jangan sampai saudara bertanding kalah sama iblis. Iblis pengerti firman, dia fasih akan firman. Saudara dan saya hari ini percayalah, tidak bisa lari dari masa-masa yang makin sukar.
Saudara tidak bisa lari dari keadaan pencobaan seluruh dunia yang sedang terjadi di akhir zaman. Di Wahyu 3 ayat 10. Bahkan penyakit sampar, saudara. Kita semua tidak pernah tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi buat orang-orang yang saya lihat pengalaman hidup secara rohnya sudah bangkit. Rata-rata mereka bilang gini, Bu Eli, kalaupun Tuhan datang saya sudah siap. Saya sudah siap karena saya sudah mengalami proses di tahun-tahun yang lalu. Hidup saya sudah hidup secara roh. Saya sudah tidak mikiri daging. Seperti halnya pemazmur berkata, sekalipun daging dan hatiku habis lenyap, bagianku tetap Allah selama-lamanya. Percayalah hari ini di 1 Petrus 1 ayat 3-8 tadi, Tuhan berkata, kebangkitanku mengingatkan hidup saudara dan saya, bahwa dia sudah menyediakan hidup yang penuh pengharapan. Dia sudah menyediakan bagian yang tidak bisa layu, tidak bisa binasa, yang tidak bisa cemar di surga untuk saudara dan saya nikmati selama-lamanya. Bahkan hari ini di tengah masa sukar, Tuhan berkata, aku memelihara engkau dengan kekuatanku. Itu yang jadi fokus hari-hari ini. Jangan fokus dengan masa sukar. Jangan fokus dengan pencobaan di seluruh dunia. Jangan fokus dengan kekejutan yang tiba-tiba, duka cita, pencobaan yang bertubi-tubi hari ini. Tapi fokus dengan apa yang Tuhan sudah janjikan. Ketika saudara fokus, saudara akan bangkit dan saudara akan berkata, aku siap menghadapi pertandingan. Aku siap menyambut kedatangan Sang Mempelai Agung. Apapun terjadi dalam hidupku hari-hari ini, aku mau bertanding secara iman. Aku mau bertanding dengan iblis untuk merebut hidup yang kekal. Aku hari ini akan bertahan untuk menyelesaikan kehendak Bapa. Walaupun untuk menyelesaikan kehendak Bapa ada butuh pengorbanan, air mata, rasa sakit, tapi aku mau membayarnya hari ini. Saudara bersyukur hari ini kita semua diproses Tuhan dalam api yang panas. Ya, saudara tidak akan melampaui kekuatan. Tapi kalau saudara nanti terlambat di neraka, saudara akan tidak tahan dengan api itu. Api di dunia yang sedang memurnikan hidup saudara dan saya tidak akan melampaui kekuatan. Ya, waktunya sudah tinggal 7 menit. Ya, ada pertanyaan. Saudara dan saya hari ini yang Tuhan mau apa? Yuk bangun rasa mengasihi Tuhan. Bangun rasa percaya. Bergembira. Sukacita. Jangan mau sedih. Dengar apapun katakan Tuhan, itu perkara dunia. Itu perkara yang pasti lewat. Tapi aku tidak mau kehilangan perkara yang di atas. Perkara yang di atas itu jauh lebih berharga dari segala sesuatu. Perkara dunia boleh terjadi. Hidupmu kalaupun sampai berakhir. Banyak pendeta yang mati dengan virus corona. Banyak orang tanya apakah karena doanya itu tidak didengar Tuhan. Enggak. Justru mereka selesai menjalankan semua ini. Kalaupun hidupnya berakhir, ada bagian yang tidak bisa cemar, yang tidak bisa layu, yang tidak bisa binasa, tetap menjadi hak orang benar. Dia punya hidup kekal selamanya, bahkan hidupnya bahagia, sonanya sangat nyaman, tidak ada air mata, tidak bisa mati lagi, tidak ada masalah. Buat saudara dan saya hari ini masih berjuang, ayo kita berjuang. Ada pertanyaan? Kalau nggak ada, yuk kita tutup dalam doa sebelum ini putus ya. Tuhan, kami mengucap syukur buat firman-Mu hari ini. Kami percaya Tuhan, di masa akhir zaman, sementara kami menantikan keselamatan kedatangan-Mu di dunia. Dengan banyak hal yang terjadi di dunia, kami sadar bahwa ini semua harus terjadi. Kami tidak akan pernah lari Tuhan. Karena kami tahu hari-hari ini kami sedang dimurnikan iman kami sebagai orang benar. Kami mau hidup kami layak ketika Sang Mempelai itu datang menjemput kami. Kami sudah berjaga-jaga. Kami hari ini memperhatikan pakaian kekudusan kami Tuhan. Kami hari ini mau berjalan pada kebenaran-Mu. Kami mau hidup jadi berkat, bukan pikul dosa dan nyaman diri. Tapi kami mau setiap pikul salib dan sangkal diri setiap hari. Kami tidak mau gagal dalam pertandingan. Kami mau seperti Paulus di akhir zaman, yang menyelesaikan pertandingannya dengan baik sampai di garis akhir dan tetap memelihara iman. Sekali Yesus tetap Yesus. Mau dijawab hari ini, mau melihat keadaan tambah buruk sekalipun, iman kami tetap berkata, sekali Yesus tetap Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya
Engkau memelihara kehidupan kami sesuai dengan janji-Mu dalam firman-Mu. Engkau memelihara kami dalam kekuatan-Mu Tuhan. Kami tidak perlu takut karena kekuatan yang tidak terbatas itu selalu menopang orang benar. Kami tidak akan pernah dipermalukan. Kami tidak akan pernah meminta-minta. Kami tidak akan pernah jatuh tergeletak. Tapi ketika kami tetap setia hari ini, kami mau bertanding melawan semua ini. Kami akan lihat Bapa bahwa janji-Mu Tuhan, Engkau sudah menyediakan yang terbaik. Ada kejutan yang membuat kami takjub ketika virus corona ini selesai. Ada berita sukacita di mana ketika kami menang hidup kami dalam pertandingan, ada hal-hal baru yang Tuhan sudah sediakan buat setiap kami. Terima kasih Bapa, jadikan kami mempelai Kristus di akhir zaman ini dengan tetap teguh. Terima kasih, kami percaya virus corona berlalu Tuhan dengan kuasa-Mu dan waktu dan cara-Mu. Kami menyerahkan semua dalam tangan-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang alami kelemahan Kau beri kekuatan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, bahkan masalah keuangan Tuhan buat terobosan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Ya, ada 3 menit. Tuhan berkati, sampai ketemu di berikutnya. Tetap kuat, persiapkan hidup saudara dan saya, yuk berlomba jadi mempelainya Kristus ya. Karena mempelai Kristus itu adalah sesuatu yang keren ya. Jangan sampai jadi orang Kristen bertahun-tahun tanpa nyadar jadi mempelainya iblis. Hidup saudara tragis karena semua kekayaanmu itu yang saudara peroleh bakal ditinggal. Tapi kalau saudara hari ini mempersiapkan hidup saudara, bercucuran air mata enggak apa-apa, diaibkan orang, oh enggak apa-apa, dihina, diinjek-injek enggak apa-apa. Karena saudara dan saya bukan berakhir dengan sia-sia. Justru makin sulit hari ini keadaan hidupmu. Saudara sedang mempersiapkan nih loh, pakaianmu didandani yang indah. Saudara akan lihat nanti Tuhan akan bawa mahkota, wow, mahkota abadi, mahkota kehidupan ya, mahkota kemuliaan, mahkota kebenaran. Keren saudara ya, ngumpulin berlian di banyak-banyak di dunia, berlian mau berapa karat saudara bisa dapat hari ini. Tapi kalau mati ditinggal loh saudara, tidak dibawa. Tapi hari ini air matamu, penderitaanmu ditampung saudara. Bersiap-siap jadi mempelai ya. Jangan mau sedih. Di rumah karantina sukacita karena kita sedang berjalan menggenapi kehendak Bapa. Bukan perkara sia-sia ya. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu live berikutnya. Shalom.